akan bercerita tentang kisah, yakni tentang seorang pemuda soleh yang menikah dengan seorang gadis yang buta, bisu, tuli, dan lumpuh. Ialah Sabit bin Zulta. Dan perlu diketahui, ini adalah kisah yang benar-benar legenda pada zamannya. Baiklah, kita mulai saja. Adalah seorang pemuda yang sangat soleh bernama Sabit bin Zulta. Kala itu dia sedang berjalan di pinggiran kota Kufa, Irak. Lalu terdapatlah sebuah sungai yang begitu bening dan jernih airnya, juga menyejukkan udaranya. Sabit kala itu dalam keadaan lelah dan lapar. Saat itu ia sedang memperhatikan aliran air sungai, kemudian tampaklah hanyut sebuah apel merah nan ranum. Sabit refleks mengambil apel tersebut dan memakannya. Sangat manis. Namun baru satu gigitan, Sabit tersentak dan sadar. Hah? Apa yang barusan aku lakukan? Ini bukan milikku. Milik siapakah apel ini? Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku? Sabit sangat menyesal. Ia segera bangkit mencari-cari pemilik apel di sekitaran sana. Dia mendapati ada kebun apel di sana. Sabit menghampiri penjaga kebun tersebut. Semoga Allah merahmatimu, wahai hamba Allah. Apakah apel di tangan saya ini berjenis sama dengan apel di kebun ini? Ya, jawab penjaga kebun. Sabit menjelaskan, tolong maafkan saya tidak sengaja memakannya tanpa izin dari Tuan. Apakah Tuan sudi memaafkan saya? Tukang kebun menjawab, saya hanya menjaga kebun ini. Pemilik kebun ini ada di sana. Rumahnya cukup jauh, sekitar 5 mil dari sini. Naam, baiklah. Sabit pun menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk meminta ridho pemilik apel itu. Dan akhirnya Sabit sampai juga di rumah pemilik perkebunan apel itu. Ia mengetuk pintu. Assalamualaikum ya ahlil bait. Waalaikumsalam. Keluarlah sosok pria tua. Ada apa, anak muda? Afwan paman, begini ceritanya. Saya telah memakan apel Anda yang hanyut di sungai. Saya khilaf. Maukah Anda merelakan apel ini untuk saya? Laki-laki tua itu agak kaget, kemudian ia terdiam mendengar ucapan Sabit barusan. Dan kemudian Pak tua itu berkata, tidak, saya tidak ikhlas nak. Hah? Kata Sabit dalam hati. Semua di luar dugaan Sabit. Ini tidak gampang, meskipun hanya sebutir apel yang ia kira pemiliknya akan langsung memaafkannya. Ternyata ia salah. Mungkin perilakunya ini membuat hati bapak ini sakit. Meskipun hal ini kecil, hanya apel, tapi mungkin saja ini hal besar bagi bapak ini. Sabit benar-benar kaget, tapi dia maklum. Dia akan mencoba membayar apel tersebut. Pak, saya tidak sengaja. Katakanlah apa yang harus saya perbuat agar Anda merelakan apel ini untuk saya. Pak tua itu berkata, Wallahi, demi Allah, saya tidak akan memaafkanmu. Sabit syok. Tolonglah Pak, saya lakukan apapun agar apel ini menjadi halal dalam perut saya. Saya mohon Pak. Pak tua menatap kesungguhan di mata Sabit.
seperti memastikan sesuatu. Lama mereka berdua terdiam. Sabit melakukan itu karena ia benar-benar takut murka padanya karena telah mengambil hak milik orang lain. Sabit tampak sudah mau menangis. Pak tua itu lalu berkata, baiklah nak, tampaknya kau sungguh-sungguh menyesal. Aku akan relakan, tapi dengan syarat. Mata Sabit mulai berharap. Benarkah Pak? Apa syaratnya? Kau harus menikahi putriku. Sabit merasa benar-benar terkejut. Apa? Tentu saja Pak, saya mau. Itu adalah anugerah. Anda merelakan apel ini dan memberikan putri Anda pada saya. Alhamdulillah. Pak tua meneruskan, tapi apa Pak? Kata Sabit. Sebenarnya anak perempuan saya itu buta, bisu, tuli, dan juga lumpuh. Apa kau masih mau menikahinya? Kalau kau mau, saya benar-benar akan mengikhlaskan apel itu. Apa? Sabit menjadi lesu. Hah? Ia berpikir sejenak. Apel ini telah kumakan untuk menjadikan ini tidak haram dalam tubuhku. Aku harus memenuhi permintaan pemiliknya. Sabit berkata, baiklah Pak, kalau itu satu-satunya jalan untuk meraih ridhomu atas apel yang telah saya makan ini, saya bersedia menikahi putri Bapak. Wa syukurillah kalau kau mau nak, tapi pikirkanlah dulu. Jika memang kau mau, datanglah ba'da Isya kalau kau mau berjumpa dengan istrimu. Baik Pak. Sabit pun pergi. Sabit yang tampan harus menikah dengan wanita cacat. Hatinya penuh dengan pergolakan. Namun iman dan tauhid di hatinya menepis ragu itu. Sabit pun benar-benar datang sesudah Isya, dan saat akad telah usai, Sabit dengan langkah berat memasuki kamar untuk melihat istrinya. Ia telah menguatkan hatinya untuk apa yang bakalan ia lihat tentang wanita buta, bisu, tuli yang kini telah menjadi istrinya. Sabit tahu istrinya bisu dan tuli, tapi ketika memasuki kamar istrinya, ia tetap mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian betapa terkejutnya Sabit saat terdengar jawab dari balik tirai itu, Waalaikumsalam. Suara itu begitu merdu. Kemudian wanita itu keluar dari kain pintu itu dan terlihatlah parasnya sangat cantik. Sabit terperangah takjub. Kemudian wanita yang bagai bidadari itu melihat ke arahnya dan menatapnya. Ketika mata mereka bertemu, Sabit melihat mata itu begitu indah dengan tatapan yang begitu teduh. Belum lepas heran, kaget, dan kagum Sabit dengan apa yang disaksikannya, kemudian ia melihat wanita itu berdiri, kemudian perlahan menghampirinya. Sabit pun tergagap berkata, Kata ayahmu, kau buta, kemudian bisu, tuli, juga lumpuh. Tapi apa ini? Perempuan itu pun tersenyum dengan senyum yang sangat manis. Kemudian ia berkata, "Ya, benar, ayahku tidak bohong. Aku memang buta dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Aku pun juga bisu dengan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi Allah. Lalu aku ini tuli
dengan hal-hal yang tidak Allah sukai. Kemudian aku ini lumpuh karena aku tidak mau berjalan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Mendengar keterangan istrinya, Sabit pun menjadi tenang. Dan tentu saja hari itu adalah hari yang sangat membahagiakan dalam hidup Sabit. Begitulah, kemudian dari pernikahan mereka berdua, lahirlah sosok satu dari 4 imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, yang bermazhab Hanafi. Sekian kisah cinta orang tua dari Al-Imam Abu Hanifah. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga manfaat. Syukran, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi